Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kreator manga atau yang biasa disebut komik. Dia bernama Suzuki, ini dia orangnya yang sudah sekitar 15 tahun terus konsisten bergelut di bidang ilustrasi, yang meskipun sebagian besar hasilnya nihil, tidak bercuan, namun karena hobi dan mungkin tidak ada peluang kerjaan lain, akhirnya ia dan kawan-kawan lainnya tetap terus bekerja di bidang ini. Sepulangnya kerja, kita akan diperlihatkan oleh istri dari Suzuki yang memasang muka cemberut di mana hari-hari Suzuki kebanyakan bokeknya sehingga tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga pada umumnya. それ売ったら趣味にお金かけて余裕になってないんだから。次は掲載してもらえるから。 Sebenarnya Suzuki ini pernah meraih penghargaan dalam bidang pembuatan komik tersebut yang dibuktikan dengan piala yang masih ia simpan, di mana ketika masih gacor-gacornya Suzuki sempat membeli senapan berburu lengkap dengan suratnya, yang karena memang Suzuki ini dulunya gemar sekali berburu untuk mencari inspirasi. なんでいつもこうなるかな。やっぱロレックスいいな。 Keesokan harinya saat pulang kerja, Suzuki disambut dengan muncung sang istri yang menggerutu dan memaki, bahkan mengusir dengan mengeluarkan barang-barang Suzuki, di mana si istri ini sudah cukup muak dengan Suzuki yang dianggapnya sebagai suami yang tak mampu menafkahi, bahkan sekedar membuat dapurnya berasap. ごめん。 Akhirnya Suzuki kembali ke tempat kerja dan tidur di sana. Namun saat tertidur ia dikejutkan dengan kegaduhan di luar yang saat diperiksa ternyata itu adalah kapal militer yang berterbangan tepat di atasnya. Tak lama seseorang menelpon yang tak lain ternyata itu adalah istrinya yang nampaknya sedang sangat membutuhkan pertolongan. Suzuki pun segera kembali ke rumah dan sesampainya ia mencoba mengintip dari lubang pintu. Di situ ia melihat sang istri yang nampak begitu aneh dan... てこ。 Entah apa yang terjadi dengan sang istri, ia tiba-tiba menyerang Suzuki hingga tak sengaja Suzuki membunuh istrinya itu saat kepala sang istri tertusuk piala. Suzuki pun berlari keluar kembali ke tempat kerja, namun betapa mencengangkannya tak kala ia melihat rekan kerjanya memukuli karyawan lainnya yang tampaknya sudah menjadi zombie. 血は出てない。その方が生き延びる確率が高い。 Suzuki kemudian berlari menuju kota yang di situ ketegangan disertai bingung ia rasakan saat terjadi kegaduhan semakin tak terkira tak kala ia menyaksikan orang-orang yang saling menyerang satu sama lain. Saat ketegangan terjadi di situ ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis siswi sekolah bernama Hiromi yang spontan berlindung di belakangnya, yang kemudian mereka menaiki sebuah taksi. Sempat merasa aman ketika akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Suzuki menyadari bahwa orang-orang yang juga di dalam taksi tersebut sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie termasuk sang sopir sehingga... Selamat dari kecelakaan tersebut, ia pun melihat percakapan di grup yang mengatakan bahwa satu-satunya tempat teraman saat ini adalah Gunung Fuji, dan karena tidak ada kendaraan mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke sana. Di tengah perjalanan mereka pun mulai merasa lapar dan lelah sehingga mereka membeli makanan di vending mesin dengan sisa uang yang ada di sakunya. Pagi harinya saat terbangun, Suzuki dibuat meleleh ketika tak sengaja melihat bibir Hiromi yang unyu-unyu. Namun betapa terkejutnya Suzuki ketika melihat ada gigitan zombie di leher gadis itu yang saat ditanya, akhirnya Hiromi mengakui bahwa lehernya memang digigit bayi tetangga 2 hari lalu, yang namun mungkin karena si bayi tidak terinfeksi secara langsung, melainkan dari ASI sang ibu yang sudah terkontaminasi sehingga ia tidak berubah menjadi zombie.
Merasa kasihan jika harus menembak atau meninggalkan gadis itu, Suzuki pun memutuskan untuk membawa Hiromi menuju ke Gunung Fuji. Namun saat di perjalanan, disitulah Hiromi mulai menunjukkan gejala kezombiannya sehingga Suzuki pun berlari terbirit-birit meninggalkannya. Saat sedang berlari, disitulah ia malah bertemu dengan zombie lainnya yang langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba entah apa yang terjadi, Hiromi tampaknya tidak sepenuhnya menjadi zombie, melainkan hanya setengah. Yang di situ ia mendapatkan kekuatan zombie, namun tidak doyan memangsa daging manusia seperti zombie pada umumnya. Suzuki yang merasa kasihan dan tak punya siapa-siapa lagi pun akhirnya membawanya tetap bersamanya menuju Gunung Fuji. Berhari-hari berjalan, Suzuki pun sampai di sebuah jalan dan menemukan sebuah troli dengan sampah makanan swalayan sehingga ia menyadari bahwa ia sudah dekat dengan tujuan. Akhirnya tibalah ia di Fuji Outlet Park atau merupakan sebuah taman di kaki Gunung Fuji. Yang saat Suzuki sedang asik memilih jaket yang ada di sebuah toko, tiba-tiba datanglah satu zombie yang akan menyerangnya dan ya, Suzuki pun diselamatkan oleh sebuah komunitas yang berhasil selamat dari virus zombie dan memilih tempat tinggi yaitu atap gedung sebagai tempat tinggal untuk bertahan dari serangan zombie yang ada di bawah sana. Suzuki pun disambut baik oleh sang ketua dari komunitas yang bernama Lura, di mana mereka sama sekali tidak menyadari dan curiga bahwa Hiromi adalah setengah zombie karena Suzuki menutup mata sebelah Hiromi sebelum sampai di tempat itu. Di situ Suzuki dijelaskan oleh Pak Abe, salah satu orang di sana, bahwa meskipun sudah menjadi zombie, mereka tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan semasa menjadi manusia. Seperti zombie yang satu ini yang kerjanya suka melompat, yang dulunya merupakan atlet terkenal. Ada juga zombie tukang belanja yang merupakan istri Pak Abe sendiri yang dulunya kerjanya menghabiskan duit bulanan. Tak lama kemudian, Lura sang pemimpin mengumpulkan orang-orang di sana untuk membicarakan tentang rencana mengambil bahan makanan yang ada di gudang toko makanan, di mana Suzuki diminta untuk menyerahkan shotgunnya, yang hal tersebut cukup membuat Suzuki keberatan. Di situ terjadilah sebuah ketegangan ketika Lura menyuruh anak buahnya untuk mengusir Suzuki dan Hiromi, namun pada akhirnya Hiromi pun ketahuan oleh semua orang dan Lura pun langsung menembaknya dengan panah, tapi tidak sampai membuatnya mati. Alhasil Suzuki pun dipukuli rame-rame, di mana di situ Lura dikhianati oleh salah satu anak buahnya sendiri ketika lebih dulu merebut senapan shotgun milik Suzuki. Akhirnya mereka pun menuju lokasi tempat penyimpanan makanan, namun sebelum itu Suzuki pun menitipkan Hiromi ke seorang wanita yang baik hati yang bernama Oda. Ini dia orangnya. Beberapa saat kemudian mereka pun mulai bergerak menuju ke lokasi gudang yang menjadi tempat penyimpanan bahan makanan. Setibanya di lokasi, Suzuki dan yang lainnya diherankan oleh lampu yang tiba-tiba hidup sendiri dan suara speaker keras yang jelas-jelas hal tersebut sangat memancing kawanan zombie, yang ternyata itu adalah ulah dari si Lura yang dari awal memang berencana melakukan hal ini untuk mengurangi populasi orang-orang di komunitasnya. Di luar dugaan pun terjadi, di mana musik yang diputar si Lura ini ternyata menjadikan sebuah irama penambah semangat lompatan bagi si zombie atlet pelompat ini, sehingga
Melihat rekan-rekannya berubah menjadi zombie, Suzuki pun mencoba bersembunyi di sebuah lemari yang di situ ia mendapat kabar dari Oda melalui talkie-talkie bahwa mereka dalam bahaya. Suzuki pun dengan penuh ketegangan memberanikan diri keluar dari situ yang ternyata tidak ada zombie dan aman saja. Namun tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya dari belakang dan berhasil menggigit tangannya. Namun beruntung Suzuki sebelumnya telah memakai jam tangan merek Rolex pemberian Pak Abe yang cukup banyak dipasang di lengannya. Di saat yang sama ternyata Oda telah berhasil sampai ke bawah gedung dekat dengan keberadaan Suzuki yang di situ sudah ada Laura yang ternyata sudah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Tak lama muncullah Pak Abe dan rekan lainnya di mana mereka benar-benar terdesak di sebuah terowongan yang membuat mereka harus melawan seluruh zombie yang datang dari dua sisi terowongan tersebut. Pada akhirnya Pak Abe dan rekan lainnya pun tak mampu lagi bertahan dan berhasil disantap para zombie sehingga di sini Suzuki benar-benar semakin kewalahan dalam menghadapi zombie-zombie tersebut. Di situ hal yang tak biasa pun terjadi di mana Suzuki harus melawan seekor zombie yang begitu gembrot yang setelah ditembak kepalanya si zombie gembrot malah menimpa tubuh Suzuki dan membuatnya kesulitan sehingga si zombie berhasil menggigit, namun sekali lagi jam tangan pemberian Pak Abe berhasil menyelamatkannya. Berhasil mengalahkan semua zombie, muncul satu zombie lagi yang ternyata merupakan bos dari para zombie, di mana zombie ini merupakan zombie atlet yang memiliki kekuatan dan kecepatan melebihi dari zombie-zombie pada umumnya. Yang saat itu ketika si zombie tidak cukup dengan sekali tembakan, Suzuki yang sudah kehabisan peluru pun harus cepat-cepat mengambil satu peluru yang sempat terjatuh sehingga akhirnya yang tersisa tinggal Suzuki, Hiromi, dan Oda yang berhasil selamat dari ganasnya zombie-zombie yang kelaparan itu. Menggunakan sebuah mobil mereka pun meninggalkan tempat itu dengan harapan menemukan sebuah tempat yang aman jauh dari para zombie. Tamat.